Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Rahma Yulianingsih. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah cerpen yang cukup terkenal karya Pramudia Anantatur dengan judul Inem. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video aku ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sebelum membahas cerpen Inem ini, aku mau kita kenalan dulu nih sama penulisnya. Ya, penulis dari cerpen Inem ini ialah Pramudia Anantatur atau yang lebih akrab dikenal dengan Pram. Beliau adalah seorang sastrawan besar yang pernah dimiliki Indonesia. Putra sulung dari seorang kepala sekolah Institut Budi Utomo ini telah menghasilkan lebih dari 50 karya yang diterjemahkan dalam 41 bahasa asing. Pram yang pernah bekerja sebagai juru ketik dan korektor di kantor Dome ini telah memantapkan dirinya untuk menjadi seorang penulis. Ia telah menghasilkan artikel, cerpen, puisi, dan juga novel yang membuat namanya melambung setingkat dengan sastrawan dunia. Karya Pram yang penuh kritik sosial ini membuat dirinya sering keluar masuk penjara. Pram pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial, 1 tahun pada masa Orde Lama, dan kemudian 14 tahun pada masa Orde Baru sebagai tahanan politik tanpa proses pengadilan. Salah satu cerpen terkenal karya Pramudia Anantatur ini berjudul Inem. Nah, aku bakalan ceritain sedikit gimana isi dari cerpen Inem ini. Cerpen ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis yang mendapatkan pelecehan setelah menikah usia dini dan menjadi janda pada usia 9 tahun. Nah, di sini ceritanya Inem itu dijodohkan oleh orang tuanya pada usia 8 tahun dengan seorang pria kaya raya yang berusia 17 tahun. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu yang mana digambarkan dengan tokoh Gusmuk. Tokoh Gusmuk ini bercerita sebagai temannya Inem yang berusia 6 tahun pada saat itu, yang mana ketika itu Inem berkata kepadanya bahwa ia akan menikah. Mboknya Inem berkata kepada ibunya Gusmuk bahwa dia akan menikahkan anaknya itu dengan alasan ia tidak ingin anaknya menjadi perawan tua nantinya. Ibunya Gusmuk saat itu sangat tidak setuju dengan mboknya Inem karena menurut ibunya Gusmuk umurnya Inem ini masih sangat dini untuk menikah dan belum saatnya. Tetapi ia merasa ia tidak berhak untuk melarang mboknya Inem untuk menikahkan Inem. Hingga 1 tahun pun berlalu. Dalam setahun ini sering terdengar suara-suara pertengkaran antara Inem dengan suaminya, yang mana posisi rumahnya Inem saat itu berada tepat di belakang rumah Gusmuk, dan itu membuat suara-suara pertengkaran mereka terdengar sangat jelas. Dan suatu hari Inem datang ke rumah ibunya Gusmuk bercerita tentang apa yang ia alami selama setahun ini, bahwa ternyata ia tidak bahagia menikah dengan suaminya karena ia merasa bahwa suaminya ini sering melakukan kekerasan, pelecehan kepada dia. Dan ternyata setelah setahun pernikahan, Inem resmi diceraikan oleh suaminya ketika ia berusia 9 tahun. Amanat tersirat dari cerpen ini adalah bahwa setiap manusia itu harus bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, ilmu yang dianggap tabu sebenarnya sangat berguna bagi kehidupan, seperti contohnya pendidikan tentang pernikahan usia dini. Nah, di dalam cerpen ini juga terdapat amanat tertulis, seperti kutipan yang ada di sini. Ini adalah pesan yang disampaikan Ibu Gusmuk kepada Inem, bahwa setiap wanita itu harus berbakti kepada suaminya. Jika tidak berbakti, maka ia akan disumpah serapah oleh nenek moyangnya. Mungkin segitu dulu pembahasan dari aku. Menurut aku, kalian wajib baca cerpen ini, karena di dalam cerpen ini banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil. Terima kasih buat yang udah nonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.